Sebenarnya sudah lama sejak terakhir gua mau main game gacha. Apalagi 3D anime action gitu. Sebagai fans Arknex dari Day One, gua aja nggak kuat main Enfield lebih dari 2 jam 3 jaman. Oh shit, masih ngelakuin itu. Fuck, I'm out guys. Oke, udah cukup mencoba gamenya. Bukan gamenya yang jelek, guanya aja yang tidak suka gitu ya. Namun ya seminggu terakhir gua menipu diri sendiri untuk pura-pura ingin memainkan game ini. Neverness to Everness. Nipu diri sendirinya ini kayak gue bahkan ngechat di grup teman-teman gue lah ya, di grup chat gitu. Besok WFH jangan tanya kenapa, sudah pasti karena gue mau main NTA Day One tanpa reroll sampai muntah-muntah. Dan faktanya sampai video ini diupload gue masih main sih. Ya occasionally lah. Sebelum gamenya launch, hal yang paling kenotis pertama buat gue adalah di sisi karakter design. Subjektif dan menurut gue tidak jelek. Sepertinya karena warnanya terlalu kontras dibandingkan dunianya. Mungkin untuk menunjukkan kalau mereka ini karakter utama gitu lah ya, dibandingkan NPC-NPC yang lain. Well, gue tidak merasa terlalu terganggu lah terkait ini. Setidaknya lu bisa tahulah sifat karakternya cuma dengan modal lihat desainnya. Ya kayak stereotip anime biasa lah. Tambahan selama gue main ini kan ada karakter anjing nih ya. Kayaknya inilah satu-satunya karakter wujud anjing yang gue lihat. Jadi kayak game ini nanggung-nanggung aja nih kalau mau nambah-nambah ras gitu kan. Tapi gue cukup happy game ini mengambil tema urban fantasi. Sehingga kita punya arsenal, punya persediaan stok game urban fantasi yang lebih banyak dari sebelumnya lah pastinya. Terakhir sih gue paling yang memorable ya Ghostwire Tokyo paling ya. Ya kalau visual gamenya secara umum sih ya it's okay. Delusional lah ya kalian kalau misalnya ngerasa ini bakal super duper realistis atau detailnya super tajam lah atau next gen lah. Menurut gue sih generik aja lah ya. Selama enak dipandang gue sih aman-aman aja. Hehehe. Storynya no spoiler, tapi intronya mungkin bisa dijelasin dalam 2 kalimat. Sesuatu yang buruk terjadi pada dunia ini, yang sepertinya harus kita atasi. Tapi sayangnya kita kena amnesia, atau lupa ingatan. Ya kurang lebih gitulah ya, cukup mid gitu kan. Tapi kita harus bertepuk tangan ya terhadap artistic choice yang mereka ambil dalam menggunakan cutscene. Karena gamenya 3D, bisa lu lihat lah kalau cutscene-nya mostly 3D. Tapi dikombinasikan dengan VFX 2D yang membuatnya lebih fun. Kalau gua sih suka ya, tapi mungkin di beberapa orang bisa kerasa terlalu rame gitu. Tapi ya, meskipun gua bilang intronya mid, bukan berarti tidak ada yang bisa di-enjoy dari storynya. Dari main storynya ya, maksudnya di sini masihan. Salah satu momen favorit gue ya pas adegan foto-foto MC bareng rekan kerjanya nih. Lumayan lah, bisa menimbulkan senyuman di muka gue gitu kan. Kalau kita ngebahas story apalagi harus nge-include side quest-nya bakal banyak banget. Tapi terkait story yang paling gua suka ya random short event bareng karakter yang ada mini cutscene gini yang tersebar di dunia game ini. Dan bisa lu trigger tanpa harus punya karakternya. Yang menurut gua membuat dunia lebih hidup lah karena terasa seperti membangun ikatan antar karakter. Kalau masalah story mungkin better lu sendiri yang nyoba lah. Apakah ini sesuai taste lu atau kagak? Coba aja. Dari segi user interface, kentara banget nih gabungan dari generic gacha game sama GTA. Elemen generic gacha gamenya udah kelihatan dari heads up display-nya atau HUD-nya. Sedangkan ketika lu open minimap, ya lumayan kerasa lah ya. Mulai dari tema warna sama placing-nya, ya kayak ala-ala GTA. Kalau lu open menunya lebih dalam lagi ya fix 100% style gacha game. Ya udahlah ya, cuma fiturnya lebih banyak. Tapi ketika gua open karakter profile sih, ya berasa ketika ngelihat karakter profile di ZZZ sih. Ya nothing special. Padahal kalau kita explore ada potensi dari segi user interface bisa diejetik lah instead of open modal kayak biasanya. Seperti yang kita lihat sekarang, karakter kita buka HP dan seolah-olah lagi scrolling menu di HP-nya. Dan ketika buka chat kan bisa aja tuh tangannya digerakin kayak memang lagi ngeklik chat. Ini dikit-dikit pop up, sayang aja sih. Itu cuma ide-ide inovasi aja. Yang sekarang sih bukan deal breaker dan aman-aman aja karena udah terbukti work kan di game-game lainnya. Next paling terkait audio, it's okay. Gua nggak ada notice anomali jelek banget gitulah ya.
selain beberapa dialog NPC-nya agak aneh gitu, mungkin kalau kita dengar dan kita fokuskan telinga buat ngedengerin gitu. Contohnya musik di radio mobilnya menurut gue lumayan oke. Bisa sambil chilling keliling kota kita dengerin radionya, not bad. Jadi biasa aja, oke-oke aja. Apa gue harus sampai jelasin kalau SFX ketika battle-nya keren gitu? Ya gue bilang sih biasa aja ya. Kalau untuk boss battle sendiri gue belum denger yang epic-epic banget lah. Jadi no comment dulu ya. Berikutnya tentu saja gameplaynya. Di awal-awal gue mendidih dikit lah. Harus mainin game yang gameplaynya ala-ala game gacha, ganti-ganti karakter, swap sweep, ultimate, jedar gitu kan. Gua paham pasti agar developmentnya tidak terlalu sulit dan mereka bisa menggunakan code base yang dipakai di Tower of Fantasy dulu. Tapi sayangnya karena gue pernah lihat trailer Ananta, jadi kerasa kalah seksi lah dengan combatnya yang mengingatkan gue sama game kayak Sleeping Dogs gitu. Di NTA gue pelan-pelan bisa menikmati ketika udah mulai bebas nih nge-explore kotanya. Tinggal lu coba-coba aja datengin tuh titik-titik di map. Selain fast travel sih tidak terlalu banyak lah loading yang gue rasain ketika gue lagi explore. Kalau lu mau balapan, lu bisa balapan. Mau random side quest, cari aja NPC yang kepalanya ada biru-birunya. Mau fokus jadi anomali hunter buat bantai-bantai musuh pun juga bisa. Di sini agak menarik sih karena tiap anomali itu punya gimmicknya. Nah misalnya nih satu lagi lawan mini boss yang dikombinasiin combatnya dengan rhythm game. Terus ada nyusun rumah nih. Sebenarnya kalau ini gue males sih. Tapi bagi beberapa orang penting nih agar selanjutnya bisa ngegun sama karakter di game ini. What the fuck? Ya lumayan lah mini gamenya ada beberapa. Better lu coba main aja daripada gua harus jelasin mendetail. Kayak kalau udah gua jelasin ngapain main gitu kan. Terus hal yang jarang gua urusin nih sekilas tentang progressionnya. Ya biasa, lu harus asen karakter, naik-naikin levelnya pakai material. Skillnya juga harus lu naikin sih. Terus ada gearnya dalam bentuk arc dan konsol. Ya lu lihat sendiri aja dah. Gue agak males sih ngerjain ini. Jadi ya kapan butuh baru gue naikin. Dan sejauh ini dengan setengah hati ngurusin equipmentnya, gue aman-aman aja ya. Ya ada random kekocakan juga lah yang kita bakal notice kalau main nih. Misalnya random ada tempat main Nobita dan kawan-kawan. Terus cukup nice ini ketika lu explore, stamina tuh rasanya gak ada gunanya. Karena gue hampir manjat setinggi apapun kagak pernah habis. Terus NPC-nya cukup banyak yang di copy paste, tapi harusnya bukan gangguan lah ya. Kekurangan aset aja. Bakal banyak anomali ngeglitch di NPC-nya, tapi ya udahlah ya, tidak mengganggu experience parah itu. Random lu bisa ngelus kucing, tapi sayangnya banyak hal juga yang nggak bisa dilakuin. Contohnya nih ada Vespa random dan tidak bisa dipakai, yang artinya masih banyak juga nih batasan di game ini. Terakhir terkait gacha, karena ini sejatinya adalah game gacha ya. Secara sistem pasti sama dengan game gacha lainnya, hanya saja untuk visualnya dibalut dalam bentuk board game, main dadu. Ada sistem PT tapi tidak ada sistem 50-50. Jadi mentok PT ya langsung dapet. Yah, jadi kurang lebih itulah dari gue. Kalau boleh jujur, pribadi tidak menduga gue bisa tahan main game ini lebih 2 mingguan gitu. Karena biasanya kalau 3D anime gue drop dalam sehari, 2 hari, 3 harian gitu kan. Tapi mungkin ya salah satu alasan gue bisa menikmati karena expose gue terhadap game ini di media sosial apapun itu sangat minim. Jadi yang gue mainin ini benar-benar first hand gue lihat, first hand gue experience. Jadi mungkin bagi kalian yang biasanya mudah bosan boleh coba lakuin hal yang sama kali ya. Oh ya, by the way mungkin sorry ya karena benar-benar general aja, brief aja impression gue atau review gue. Untuk detailnya mungkin bakal terlalu panjang, tapi kalau misalnya rame dan berminat, gue bisa jelasin detail dari cara kerja engine-nya, cara kerja sistem gacha secara matematis karena gue juga game dev. Jadi mungkin kalau ada yang berminat boleh, tapi saat ini gue hanya di sisi manusia umum yang mau nyoba main gamenya. Dan gue harap bisa membantu. Sampai jumpa lain waktu.